Militer Israel mengonfirmasi 3 tentaranya terluka serius setelah ditembak sniper Hamas di jalur Gaza Tengah, Kamis 10 Juli 2025. Insiden itu terjadi saat pasukan Israel menjalankan operasi darat di wilayah tersebut. Situs berita Israel menyebut Hamas memiliki informasi intelijen yang akurat mengenai posisi pasukan Israel. Informasi inilah yang digunakan untuk melancarkan serangan terarah. Brigade Al-Qassam memanfaatkan data tersebut untuk melakukan tembakan sniper, serangan rudal anti-tank, hingga ledakan jarak dekat. Mereka disebut beroperasi dengan sistem komando terstruktur dari pusat kota Gaza. Hamas dikabarkan telah menunjuk komandan lapangan baru untuk memimpin operasi gerilya. Komando ini terhubung langsung ke seluruh garis pertempuran. Meski mendapat tekanan dari Israel, Hamas tetap mampu menjalankan strategi dengan efektif. Komandan Is al-Din al-Haddad disebut menjadi salah satu target utama IDF. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengajukan syarat baru dalam gencatan senjata 60 hari dengan Hamas. Syarat ini memperkecil peluang kesepakatan gencatan senjata tercapai. Netanyahu menolak menarik seluruh pasukan Israel dari Gaza selama masa gencatan senjata. Ia mengatakan ingin mencapai pembebasan para sandera dan memastikan bahwa Gaza tidak lagi menjadi ancaman bagi Israel. Dikutip Jumat 11 Juli 2025, pemerintah Israel juga menyampaikan pesimisme terhadap peluang tercapainya gencatan senjata permanen. Pejabat senior Israel bahkan menyebut peta penempatan pasukan IDF yang disodorkan dalam proposal terbaru menimbulkan keberatan dari Hamas dan utusan Amerika Serikat. Menurut Israel, gencatan senjata permanen mustahil tercapai selama Hamas masih eksis sebagai kekuatan politik dan militer. Hamas pun tidak mungkin menyetujui kesepakatan yang mengarah pada kehancuran dirinya. Lebih dari 100 bayi prematur di Gaza berada dalam kondisi kritis akibat krisis bahan bakar yang melanda rumah sakit. Dikutip Jumat 11 Juli 2025. Rumah sakit Al-Shifa dan Nasser mengalami kelumpuhan sistem operasional karena kehabisan pasokan diesel. Sejak Maret 2024, Israel melarang masuknya bahan bakar ke Gaza. Kebijakan ini diklaim untuk mencegah penyalahgunaan oleh Hamas, namun berdampak besar pada fasilitas medis. Direktur Rumah Sakit Al-Shifa, Muhammad Abu Salmiah, menyebut nyawa para bayi tergantung pada kelistrikan yang stabil. Jika listrik padam total, puluhan bayi diperkirakan tidak akan selamat dalam hitungan jam. Situasi serupa terjadi di Rumah Sakit Nasser di Khan Yunis. Dalam pernyataannya, pihak rumah sakit menyebut telah memasuki jam-jam terakhir operasionalnya. Banyak layanan kesehatan telah ditutup demi menghemat bahan bakar. Hanya unit ICU yang masih bertahan, namun diperkirakan akan segera menyusul jika pasokan tidak segera masuk. Kesepakatan gencatan senjata dan pembebasan sandera antara Israel dan Hamas diperkirakan baru bisa tercapai dalam 1 hingga 2 pekan ke depan. Hal ini disampaikan oleh pejabat senior Israel, dikutip Jumat 11 Juli 2025. Menurutnya, meskipun sudah ada kemajuan, negosiasi tetap membutuhkan waktu dan tidak bisa diselesaikan dalam sehari. Ia menyebut masa jeda 60 hari akan digunakan Israel untuk mendorong pelucutan senjata Hamas. Pernyataan ini disampaikan di tengah kunjungan Netanyahu ke Washington bertemu dengan Presiden Donald Trump. Trump turut menyampaikan optimisme terkait pencapaian kesepakatan. Ia menyatakan bahwa pengumuman tidak akan dilakukan tergesa-gesa dan masih butuh waktu beberapa hari lagi. Namun, upaya tersebut kembali terhambat oleh sikap Israel yang tetap ingin mempertahankan kehadiran militernya di bagian selatan Gaza. Israel menganggap kendali atas wilayah ini penting untuk strategi militernya selama jeda pertempuran. Negosiasi masih berlangsung dan dipantau ketat oleh berbagai pihak internasional.
Gencatan senjata permanen disebut hanya bisa terjadi jika syarat-syarat Israel dipenuhi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.